Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anggraini. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, program studi Perbankan dan Keuangan, kelas BK2D dengan NIM 2105071044. Pada video ini saya akan menjelaskan perhitungan dan pencatatan pada persediaan. Diharapkan setelah menonton video ini kita bisa mengetahui bersama definisi dan jenis persediaan, sistem pencatatan pada persediaan, dan menentukan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan juga average. Sebelum kita lanjut, kita akan terlebih dahulu membahas definisi tentang persediaan. Menurut PSAK nomor 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam usaha biasa dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Persediaan termasuk dalam aktiva lancar. Kenapa? Dikarenakan jumlah kas akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. Lalu selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis persediaan barang tersebut? Yang pertama ada persediaan barang baku atau raw materials inventory, yaitu bahan dasar yang menjadi komponen utama suatu produk. Bahan baku merupakan unsur utama suatu produk, meskipun produk itu terdapat unsur yang lain. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi tetapi hingga akhir periode tertentu belum selesai juga produksinya. Yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventory, yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan, atau dengan kata lain siap untuk dijual. Dalam akuntansi, persediaan barang bisa dihitung dalam beberapa metode, di mana metode ini bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan dan juga kepentingan perusahaan. Beberapa metode tersebut antara lain metode FIFO atau first in first out, LIFO atau last in first out, dan juga average atau rata-rata. Metode perhitungan diperlukan untuk mengontrol ketersediaan barang agar stok terjaga kualitas dan kuantitasnya. Kontrol kualitas dan kuantitas barang ini sangat erat kaitannya dengan menjaga barang agar tetap dalam kondisi terbaiknya, tidak kadaluarsa, rusak atau turun nilainya. Hal tersebut berhubungan dengan tanggal barang dibeli dan juga masuk ke gudang. Dibutuhkan pengaturan yang tepat agar barang-barang yang tersimpan di gudang bisa terjual dalam kondisi yang tetap baik. Stok barang melimpah maupun tidak sangat penting diatur karena barang-barang tersebut merupakan sumber penghasilan untuk perusahaan. Ketika perusahaan sudah rusak sebelum laku, maka tentunya perusahaan akan rugi. Kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai metode perhitungan persediaan. Yang pertama ada cara perhitungan metode FIFO atau first in first out. Dalam penerapan metode FIFO berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau yang pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Metode FIFO bisa kita lihat penerapannya pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara perhitungan metode LIFO atau last in first out. Dalam penerapan metode LIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang baru atau yang terakhir masuk untuk dijual terlebih dahulu. Jadi biasanya tuh persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Sesuai dengan namanya, last in first out. Jadi barang yang dijual adalah barang yang paling fresh, paling baru, atau yang sedang naik daun saat itu. Contohnya dalam dunia fashion, misalnya tren fashion yang berganti-ganti dengan cepat biasanya akan berputar. Tren yang lama bisa menjadi tren kembali di suatu saat. Pebisnis di bidang ini akan membeli barang yang sedang naik daun dan langsung dijual saat itu juga untuk mengejar penjualan dan memperoleh laba. Sedangkan barang-barang yang sudah dikulak sejak dulu tetapi sedang tidak tren bisa disimpan lebih dahulu dan dijual saat trennya meningkat. Yang ketiga, cara perhitungan metode average atau rata-rata. Dalam penerapan metode average berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di dalam gudang
untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Jadi persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan rata-rata yang masuk. Pada metode average ini, semua biaya beli ditotal dan dibagi jumlah barang yang dimiliki. Dalam perhitungan itu dapat didapatkan bahwa harga beli rata-ratanya, maka harga inilah yang menjadi pijakan penentuan harga jual. Selanjutnya kita akan membahas metode-metode pencatatan persediaan. Ada dua sistem pencatatan persediaan yang digunakan, yaitu sistem perpetual dan periodik. Yang pertama, metode perpetual atau perpetual inventory method, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan dengan persediaan secara terus-menerus pada saat transaksi tersebut terjadi. Yang kedua, metode periodik atau periodic inventory method, yaitu metode pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas persediaan yang dimilikinya sepanjang periode, seperti pada metode perpetual. Penentuan biaya perolehan persediaan yang terjual hanya dilakukan pada Selanjutnya kita masuk pada contoh perhitungan persediaan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Berikut contoh kasusnya. Di bawah ini adalah data persediaan PT XYZ untuk bulan April 2022, dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan akhir periode yaitu 30 April. Keterangannya ada persediaan awal, kemudian ada pembelian dan penjualan, kemudian ada kuantitas atau unit yaitu banyaknya barang, kemudian ada harga di sini adalah harga per unit. Kemudian kita akan mencari nilai persediaan dengan menggunakan metode-metode FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama ada metode FIFO yaitu first in, first out. Pada tanggal 1 April ada persediaan awal sebesar 100 dengan harga per unitnya 100.000. Total harga yaitu unit dikali dengan harga per unit. 100 dikali 100.000 yaitu 10 juta. Kemudian pada tanggal 5 April ada pembelian sebesar 300 dengan harga per unitnya 125.000. Maka total harganya yaitu 37.500.000. Kemudian kita simak pada kolom persediaan pada bagian unit. 100 di sini diambil dari persediaan awal pada tanggal 1 April, atau dengan kata lain 100 ini adalah persediaan yang awal masuk atau persediaan lama. 300 ini diambil dari persediaan yang baru aja kita beli pada tanggal 5 April ini, atau dengan kata lain 300 ini adalah persediaan baru atau persediaan yang terakhir masuk. Yang di atas adalah persediaan lama, yang di bawah adalah persediaan baru. Kemudian pada tanggal 7 April ada penjualan sebesar 100. 100 yang ingin kita jual nih, kita ambil dari persediaan yang lama. Persediaan lama yang di atas itu persediaan yang pada tanggal 1 April. 100 dikurang 100 sama dengan habis jadinya. Yang tinggal cuman persediaan sebesar 300 yang berasal dari tanggal 5 April tadi. Kemudian gitu juga selanjutnya. Kemudian ada penjualan juga 150 sebesar 150 diambil dari persediaan barang yang awal juga, cuman di sini yang tersisa cuman yang 300. Maka 300 dikurang 150, stoknya tinggal 150. Kemudian bisa kita lihat juga pada tanggal 27 April. Di sini ada terjual sebesar 150, di mana 20-nya ini kita ambil dari persediaan barang yang lama yang awal masuk sebesar 20. Kita habiskan dulu stok yang lama, kemudian kita mau jual 150, 20-nya udah stok lama, sisanya yang stok barunya yang di stok barunya yaitu sebesar 150 dikurang 20 yaitu 130. Kemudian 300 dikurang 130 sebesar 170 dengan harga per unitnya 125. Kemudian kita masuk pada metode LIFO. Metode LIFO ini metode LIFO yaitu last in first out ini kebalikan dari metode FIFO. Jika tadi pada tanggal 5 April, pada tanggal 7 April penjualannya 100 ini kita ambil dari stok yang lama, yang di sini stok lama, maka yang di LIFO ini yang diambil yang 300 tadi, yang persediaan barunya. 300 dikurang 100 sama dengan 200, maka di sini 200. Jadi kebalikannya.
juga yang 150, kita ambil juga yang barunya, yang artinya di bawah. 200 dikurang 150, sisanya jadi 50. Begitu juga selanjutnya yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada metode average. Metode average ini metode rata-rata. Bisa kita lihat contohnya kayak pada tanggal 5 April di sini ada pembelian juga sebesar 300 dengan harga per unitnya 125. Persediaan awalnya 100. Pada metode average ini nggak diperhitungkan lagi mana stok baru, mana stok lama, mana persediaan baru, mana persediaan lama. Tinggal dijumlahin 100 ditambah 300, maka stok atau persediaan barang yang ada sebesar 400. Kemudian untuk menentukan harga unitnya, karena ini rata-rata, maka persediaan lama tadi dengan harga per unitnya 100, kemudian ditambah dengan persediaan barunya yang harganya 125.000, harga per unitnya jadinya rata-ratanya yaitu 100.000 ditambah 125.000, 225.000 dibagi 2 yaitu jadinya 112.500. 400 dikali 112.500 dengan total harganya jadi 45 juta. Kemudian tanggal 7 April, tanggal 10 April ada penjualan, tanggal 7 yang dijual 100 yang dijual itu kita ambil dari yang 400 tadi. Di sini di metode average kita nggak memperhatikan lagi tuh yang mana persediaan baru, yang mana persediaan awal, semuanya dijumlahkan, dibagi rata. Jadi 400 dikurang 100, sisa persediaannya jadi 300. Kemudian ada dijual lagi 150. 300 dikurang 150, sisanya 500. Begitu juga selanjutnya yang lain. Pada tanggal 27 April, yang dijual juga 150 unit. 150 unit kita ambil dari persediaan barangnya yang 320. 320 dikurang 150. Benar 170, jadi tinggal persediaan barangnya. Begitu. Kemudian bisa kita lihat di sini stok barangnya sama-sama 270, di Vivo 270, kemudian di Livo juga 270, dan di Everest juga 270. Namun perbedaannya terletak pada total harga di persediaan. Jika di Vivo 33.750.000, maka di Livo dia 31.250.000, dan di Average dia 33.328.125.000. Ketiganya masih berdekatan, jadi nggak masalah sebenarnya. Sekian dari video saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton.